Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putri Adelia dengan NIM 220802000069. Saya mahasiswi semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang perspektif global dilihat dari visi geografi, sejarah, dan ekonomi. Adapun submateri yang akan saya jelaskan, yang pertama itu perspektif global dilihat dari visi geografi, yang kedua perspektif global dilihat dari visi sejarah, dan yang ketiga perspektif global dilihat dari visi ekonomi. Sebelum dijelaskan lebih lanjut terkait perspektif global dilihat dari visi geografi, perspektif global dilihat dari visi sejarah, dan perspektif global dilihat dari visi ekonomi, kita harus tahu dulu apa itu perspektif global. Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, ataupun kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu sisi kepentingan dunia ataupun internasional. Perspektif global dalam memandang terhadap semua fenomena secara keseluruhan meliputi fenomena apa saja yang terjadi dalam perspektif global dari visi geografi, visi sejarah, dan visi ekonomi. Berikut penjelasan mengenai perspektif global dilihat dari visi geografi. Perspektif geografi ataupun perspektif keruangan adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan yang ada di muka bumi ini, baik untuk masa lampau, saat ini, ataupun untuk masa yang akan datang. Perspektif geografi ataupun geografi dapat didefinisikan menjadi lebih luas lagi, yang dapat mengakumulasikan semua hal yang ada di muka bumi ini. Geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bumi, penduduk, flora, fauna, udara, iklim, dan segala yang berinteraksi di muka bumi ini. Seperti yang dijelaskan, lingkup kajian perspektif keruangan ini atau perspektif global ini berkembang dari perspektif lokal, perspektif regional, sampai perspektif global. Yang pertama itu ada perspektif lokal. Melalui proses pengamatan perspektif lokal dapat dilihat dari perkampungan yang satu dengan perkampungan yang lain menjadi tersambung ataupun terhubung untuk membentuk perkampungan yang lebih luas dari perkampungan-perkampungan sebelumnya. Dengan adanya jalan, transportasi, dan arus manusia ataupun barang-barang perkampungan yang satu dengan perkampungan yang lain dapat terhubung. Peristiwa ini dapat disebut sebagai proses sosial ekonomi dalam membentuk interaksi antar penduduk ataupun manusia dan saling bertergantungan dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, ada perspektif regional. Perspektif keruangan ini tidak lagi dilihat hanya kawasan lokal semata, melainkan telah menjangkau kawasan yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, perspektif geografi dapat disebut juga sebagai perspektif regional. Menurut Peter Heget, perspektif regional ialah bagian dari permukaan bumi, baik alamiah maupun buatan manusia. Kawasan regional luasnya bervariasi, mulai dari yang sempit, yaitu kabupaten, lebih luas lagi, yaitu provinsi, dan lebih luas lagi, yaitu kawasan timur Indonesia, ASEAN, Asia Pasifik, Timur Tengah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada perspektif global. Perspektif geografi ataupun perspektif keuangan yang paling luas adalah perspektif global. Dalam bidang geografi dikenal adanya konsep dasar globalisme yang mengungkapkan bahwa bumi sebagai suatu global atau suatu planet itu berdampak luas terhadap kondisi alamiah dan kondisi kehidupan yang mendunia. Dalam bentuk bumi sebagai globe ataupun planet, di permukaannya terdapat sifat-sifat yang sama di seluruh dunia, dan sekaligus juga terdapat perbedaan. Perspektif global ini tidak lagi asing dalam studi geografi, angin, arus laut, pasang surut, iklim, dan cuaca. Yang ketiga itu ada perspektif global dilihat dari visi sejarah. Perspektif sejarah mengungkapkan suatu peristiwa, kejadian tentang suatu pengalaman,
masa lampau, hingga masa sekarang yang dapat dikaji untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Sejarah yang telah terjadi ataupun terlewati menjadi pengaruh besar terhadap pandangan global ataupun dunia karena ia menyusun hikmah dan pengalaman yang dapat digunakan untuk memahami dan mengatur relasi antar negara ataupun kawasan. Sejarah juga dapat memahami perubahan yang telah terjadi di dunia dan bagaimana perilaku dan pendekatan yang telah digunakan oleh masyarakat dan pemerintah di sejarah tersebut. Dengan adanya sejarah, dapat membantu kita untuk memahami konteks dan pendekatan yang dibutuhkan dalam mengatasi tantangan dan masalah yang ada di dunia pada saat ini. Sejarah dilihat dari pengaruh peristiwa. Yang pertama itu, ada sejarah lokal, adalah proses pengembangan kearifan kemanusiaan di daerah tertentu ataupun di lingkungan sekitar. Contohnya itu seperti makanan daerah dan tarian daerah. Yang kedua itu adalah sejarah nasional. Sejarah nasional adalah sebagai unit sejarah yang mengkaji negara nasional sebagai suatu unit kajian, merupakan satu kesatuan yang nyata dan lazim dipelajari oleh negara itu sendiri. Contoh dari sejarah nasional yaitu ada pahlawan kemerdekaan yaitu Bapak Soekarno, adapun juga Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, dan bangunan bersejarah di Indonesia yaitu Candi Borobudur. Yang terakhir itu ada sejarah dunia. Sejarah dunia adalah pengkajian dari bangsa-bangsa ataupun negara-negara di dunia ini. Yang terakhir itu perspektif global dilihat dari visi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmiah yang mengkaji bagaimana orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedianya sumber daya yang dapat digunakan. Seperti dijelaskan sebelumnya, perspektif ekonomi melibatkan banyak aspek antara lain. Yang pertama itu menentukan pilihan, yang kedua keinginan tak terbatas, yang ketiga pasokan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka, yang keempat penggunaan sumber daya alternatif, dan yang terakhir memanfaatkan hari ini dan esok. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi, kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatasi bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Perkembangan perspektif global ditinjau dari bidang ekonomi, tidak lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun iptek. Penerapan praktisi iptek memberikan fasilitas kemudahan. Artinya, muncul alat-alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, rice cooker, setrika listrik, TV, dispenser, dan lain sebagainya, dalam menopang kehidupan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, ataupun kegiatan dari sudut pandang kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Perspektif global erat kaitannya dengan geografi, sejarah, dan ekonomi, dikarenakan dapat membantu individu dan masyarakat dalam memahami hubungan antara negara-negara dalam berbagai aspek. Baik, sekian penjelasan saya mengenai perspektif global dilihat dari visi geografi, sejarah, dan ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.